Perkenalkan, nama saya Dela Ramadhani akan mempresentasikan 5 review artikel SLR dan non-SLR. Pada mind map pertama ini terdapat topik utama, yaitu tentang persepsi mahasiswa biologi terhadap pantai sebagai model pendidikan lingkungan. Selanjutnya, artikel 1 SLR dengan judul Model Pentahelix dalam Sinergi Pariwisata di Indonesia untuk Pemberdayaan Perekonomian Lokal, Studi Literatur. Bagian yang terdapat pada artikel ini, yang pertama ada judul, kedua abstrak, 3 pendahuluan, yang keempat landasan teori, yang kelima metode, dan metodenya ini ada mengidentifikasi, merumuskan, menetapkan tujuan, dan manfaat menggunakan studi literatur review. Hasil dan pembahasannya yaitu data penelitian berupa data kualitatif untuk ditarik dalam pemahaman inti permasalahan yang direview. Kesimpulannya, membentuk pemetaan dalam bentuk interaksi yang terjadi pada koordinasi dan kolaborasi sebagai pramodel awal. Daftar pustaka yang digunakan pada artikel ini berjumlah 68 artikel. Artikel 1 non-SLR dengan judul Analisis Kegiatan dan Persepsi Mahasiswa Calon Guru Biologi terhadap Kegiatan Kuliah Praktik Lapangan Zoologi Vertebrata. Bagian terdapat pada artikel ini, yang pertama itu ada judul, abstrak, pendahuluan, metodologi penelitian yaitu metode deskriptif dengan teknik survei, observasi langsung, melalui angket dan wawancara. Kemudian yang kelima ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian berupa persepsi mahasiswa terhadap kuliah lapangan. Dengan 98% menjawab ya pada pertanyaan, apakah kuliah lapangan merupakan kegiatan yang menyenangkan? Simpulan, mahasiswa memberikan respon positif terhadap program kuliah lapangan zoologi vertebrata. Daftar pustaka yang digunakan pada artikel ini berjumlah 23 artikel. Artikel SLR 2 dengan judul Model Pembelajaran Empati untuk Membangun Sekolah Berwawasan Multikultur. Bagian yang terdapat pada artikel ini, yang pertama ada judul, abstrak, pendahuluan, kemudian metodenya ini pengumpulan literatur buku, jurnal, rancangan kajian literatur, mencatat, membaca, mengolah untuk menghasilkan kesimpulan. Adapun hasil dan pembahasan, 1. Pembagian kelompok multikultur. Yang kedua, mengungkapkan dan menilai latar belakang sosial budaya. Yang ketiga, memecahkan sebagian kasus beragam sosial budaya. Yang keempat, mengekspresi budaya. Yang kelima, refleksi pembelajaran. Adapun kesimpulannya, dengan model pembelajaran tersebut, kerjasama dan belajar menghargai berlangsung maksimal. Daftar pustaka yang digunakan pada artikel ini ada 28 artikel. Artikel non-SLR 2 dengan judul Persepsi Mahasiswa terhadap Pembelajaran dengan menggunakan metode latihan terbimbing pada mata kuliah pengembangan program pembelajaran biologi. Bagian yang terdapat pada artikel, yang pertama judul, kedua abstrak, ketiga pendahuluan, keempat metodenya yaitu jenis deskriptif survei, teknik total sampling dengan analisis statistik deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini, 15 pernyataan yang disajikan, terdapat 13 pernyataan yang termasuk kategori baik sekali dan 2 termasuk baik. Simpulan yaitu hasil mahasiswa memiliki persepsi yang baik sekali terhadap pembelajaran dengan metode terbimbing. Daftar pustaka yang digunakan ada 7 artikel.
artikel SLR 3 dengan judul Pembelajaran Literasi Sains melalui Pemanfaatan Lingkungan. Adapun bagian yang terdapat pada artikel, pertama ada judul, abstrak, pendahuluan, metode yaitu jenis penelitian deskriptif dengan metode literatur review, kemudian hasil dan simpulan, kemampuan literasi sains meningkat. Daftar pustaka yang digunakan ada 24 artikel. Artikel 3 non-SLR dengan judul Persepsi Mahasiswa tentang Kebersihan Lingkungan Kampus. Bagian yang terdapat pada artikel, pertama ada judul, abstrak, pendahuluan, metode. Metodenya ini deskriptif dengan teknik analisis deskriptif statistik. Hasil penelitian, persepsi mahasiswa terhadap kampus dengan kategori bersih. Simpulan, secara umum persepsi mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan kampus FKIP Undana yang dinilai dari 8 variabel atau indikator dikategorikan bersih. Daftar pustaka yang digunakan ada 9 artikel. Artikel SLR 4 dengan judul Refleksi Nilai Kearifan Lokal, Local Wisdom dalam Pembelajaran Sains Sekolah Dasar, Literatur Review. Adapun bagian yang terdapat pada artikel, yang pertama ada judul, yang kedua abstrak, ketiga pendahuluan, yang keempat metodenya yaitu kualitatif dengan tinjauan pustaka. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya, yang pertama kearifan lokal atau local wisdom, yang kedua refleks nilai kearifan lokal. Yang keenam, kesimpulan, kearifan lokal mempunyai nilai dapat merefleksikan pada sains. Adapun daftar pustaka yang digunakan sejumlah 25 artikel. Artikel non-SLR 4 dengan judul Etika Wisata Domestik terhadap Upaya Konservasi Pantai, Studi Kasus di Pantai Balekambang, Kabupaten Malang. Bagian yang terdapat pada artikel, yang pertama ada judul, kedua abstrak, ketiga pendahuluan, keempat metode. Metode dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode survei berupa observasi dan wawancara. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang dibahas berupa karakteristik pantai Balekambang dan karakteristik wisata domestik. Adapun simpulannya, yang pertama 95% wisatawan berasal dari Malang, dan yang kedua Pilum Echinodermata terdapat 3 kelas. Artikel yang digunakan pada daftar pustaka berjumlah 12. Artikel SLR 5 dengan judul Analisis Bibliometrik dari Penelitian Bank Sampah untuk Pengelolaan Persampahan tahun 2008 sampai dengan 2018. Bagian yang terdapat pada artikel, yang pertama ada judul, kedua abstrak, ketiga pendahuluan, keempat metode yaitu sistem literatur review, analisis artikel menggunakan Force Viewer. Yang kelima, hasil dan pembahasan, 99 artikel mengenai bank sampah diterbitkan pada 65 jurnal berbeda. Kesimpulannya, penelitian bank sampah dimulai pada tahun 2008 di Thailand, 2014 di Indonesia, dan daftar pustaka yang digunakan sebanyak 17 artikel. Artikel non-SLR 5 dengan judul Kajian Kerentanan Ekosistem Pesisir Kabupaten Demak berdasar garis pantai dengan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Bagian yang terdapat pada artikel, yang pertama ada judul, kedua abstrak, ketiga pendahuluan, keempat metode yaitu deskriptif dengan menggunakan satelit digital Landsat.
Yang kelima, hasil dan pembahasan gambar 1 dan 2, daratan berwarna hitam dan laut berwarna putih. Kesimpulan, garis pantai pesisir Demak, perubahan akresi dan abrasi. Daftar pustaka yang digunakan pada artikel ini sebanyak 15 artikel. Perbedaan artikel non-SLR dan SLR. Menurut pendapat saya, yang paling membedakan pada metodenya. Non-SLR, metodenya berupa deskriptif, rata-rata, teknik survei berupa observasi langsung, pembagian angket sesuai topik, wawancara, dan dokumentasi. Waktu penelitian terjadwalkan. Sedangkan pada artikel SLR, metodenya yaitu telaah literatur dengan mengumpulkan dari buku, jurnal, artikel yang relevan, menganalisis, menyimpulkan. Waktu penelitian tidak terjadwalkan. Kelebihan dan kekurangan dari artikel SLR, waktu penelitian bisa kapan saja dilakukan, tidak memerlukan partisipan, bisa melakukan penelitian di mana saja, sedangkan kekurangannya memerlukan waktu yang banyak untuk menelaah literatur. Adapun persamaan dari artikel non-SLR dan SLR, sama-sama mendeskripsikan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan cara ringkasan atau melalui pembuatan tabel. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.